Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini yaitu tentang amalan-amalan untuk menghindari wabah penyakit bagian yang pertama. Di dalam sejarah wabah virus yang melanda di dunia ini, itu ada beberapa wabah virus, antara lain adalah cacar monyet atau monkeypox di negeri Nigeria asalnya pada tahun 2003. Ya, asalnya dari monyet tikus tupai gitu ya. Kemudian ada wabah flu burung H5N1 dari Hong Kong, China pada tahun 2004 yang korbannya cukup banyak untuk binatang, yaitu sekitar 10 juta ayam yang menjadi korban di negeri kita Indonesia. Kemudian ada SARS, yaitu dari Cina daratan pada tahun 2004 dengan korban lebih dari 1.000 orang meninggal dan lebih dari 8.000 orang terinfeksi di seluruh dunia. Kemudian ada flu babi AH1N1 dari negeri Meksiko pada tahun 2009. Ya, korbannya yaitu dari binatang babi dan manusia. Kemudian juga virus Ebola dari Afrika Barat, daerah negara Kongo Zaire tahun 2014 yang korbannya lebih dari 11.000 orang meninggal. Nah, kemudian yang baru-baru ini terjadi dan masih terjadi saya kira yaitu virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 tahun 2019 sampai sekarang masih ada, yaitu dari negara Wuhan, Cina, dengan korban paling besar yaitu lebih dari 6,8 juta manusia di seluruh dunia meninggal. Itu data sampai dengan April 2023. Sementara di negara kita Indonesia itu jumlah korban meninggal lebih dari 161.000. Nah, amalan-amalan apa saja para pemirsa untuk menghindari wabah penyakit? Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah bahwa segala sesuatu itu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Nah, berikut ini adalah ayat yang terkait dengan hal tersebut, yaitu dijelaskan dalam surat Taghabun At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika manusia bekerja sama, berkumpul menjadi satu untuk memberikan manfaat ataupun akan menimpakan bahaya kepada seseorang, maka itu tidak akan berhasil kalau Allah tidak tetapkan. Dari Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu
dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran atau catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Asri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Dalam hadis lain juga diterangkan atau disebutkan bahwa sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy dan air dan angin adalah kolam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah pena, berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2155, Al-Albani menjelaskan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, yaitu menjaga aturan Allah. Jika kita menjaga aturan Allah, maka sudah pasti Allah akan menjaga kita. Menjaga aturan Allah maksudnya adalah menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Jadi, menjaga aturan Allah berarti menjaga ketakwaan kita. Dalam nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, "Ikhfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516, Ahmad 1293. Contoh, Allah perintahkan untuk makan yang halal dan thayyiban. Ya tentu saja kita juga harus memilih makanan yang halal dan baik. Allah mencintai kebersihan. Nah, banyak hadis yang terkait masalah ini, antara lain bahwa kebersihan itu separuh dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi yang kedua para pemirsa adalah menjaga aturan Allah. Ketika para pemirsa, ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Nah, inilah upaya yang bisa kita lakukan. Yang ketiga yaitu ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Saya kira ini yang bisa disampaikan di bagian pertama. Kita tutup kaji kita dengan membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.